Shalom adik-adik, bertemu lagi hari ini dengan Kak Tresya di episode Anak Bertanya. Hari ini Kak Tresya gak sendirian, Kak Tresya ditemani dengan 3 teman kita yang hebat-hebat. Yang paling ujung, ada yang paling cantik, yaitu Halo teman-teman, nama aku Jessica, aku umur 11, kelas 5. Halo Jessi. Yang kedua yang di tengah. Halo teman-teman, nama aku Yosua, umur aku 7 tahun, aku kelas 1 SD. Halo Joshua, halo Cua. Selanjutnya Kak. Halo teman-teman, nama aku Darren, kelas 5 umur 10. Halo Darren. Halo Kak. Terima kasih untuk kalian bertiga sudah hadir di episode Anak Bertanya hari ini. Adik-adik, teman kita yang 3 ini akan bertanya pertanyaan yang sudah mereka siapkan. Adik-adik di rumah, kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan juga, boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube kita ataupun kalian dapat DM di Instagram kita di @elroy_kidschurch. Yuk, sekarang kita mau mulai episode Anak Bertanya hari ini. Untuk pertanyaan pertama, silakan siapa yang mau mengajukan pertanyaan yang pertama? Oh, Cua, silakan Cua. Kak, aku kalau berdoa selalu panggil Tuhan. Seperti apa sih Tuhan itu? Cua bilang, Cua setiap hari selalu berdoa kepada Tuhan, panggil-panggil nama Tuhan. Seperti apa sih Tuhan itu? Ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Cua menyayangi Tuhan Yesus, makanya Cua mau kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Adik-adik, sebelum kakak mulai jawab pertanyaannya, kakak mau ajak Cua untuk buka Alkitab dulu. Kita mau cari jawabannya di Alkitab bersama-sama. Kita mau buka di Yohanes pasal yang keempat ayat 24. Allah itu roh dan siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wah, hebat sekali Cua. Terima kasih sudah bantu Kak Tresya untuk baca Alkitabnya. Kak Tresya ulangi, Yohanes 4 pasal yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat tersebut sudah terjawab pertanyaan dari Cua. Allah itu ada roh. Allah itu adalah roh. Roh yang tidak berwujud tetapi wujudnya adalah bentuk cahaya yang sangat bergemilang adik-adik. Di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh. Tapi kita kembali lagi ke peristiwa Tuhan Yesus yang datang ke surga dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia yaitu sebagai Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengambil bentuk sebagai manusia juga untuk menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan itu bisa setara dengan manusia. Tuhan turun dari surga untuk menyamakan dirinya dengan kita, untuk menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus itu berwujud sebagai roh adik-adik. Roh yang memancarkan kemuliaan yang tidak terbatas, yang agar kita anak-anaknya bisa meniru Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita meniru perbuatannya, kita mencontohkan perbuatan dia sebagai Allah yang diselimuti oleh cahaya yang kilau gemilang. Selanjutnya kita akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau bertanya selanjutnya? Aku Kak. Oke Darren, silakan. Pertanyaannya apa? Kak, Tuhan itu punya teman atau dia sendiri? Pertanyaan dari Darren, Tuhan itu punya teman atau Tuhan itu sendiri? Pasti Darren di rumah punya banyak teman ya? Banyak. Darren pasti punya banyak teman di rumah, teman di sekolah. Kita kembali lagi ke konsep Tritunggal, bahwa Allah itu terdiri dari Anak, Bapa, dan Roh Kudus. 3 pribadi tersebut adalah satu entitas yang sama, artinya Tuhan itu tidak sendirian adik-adik. Selain dari itu, kita ini ada anak-anak Tuhan adalah keluarganya dari Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan adik-adik. Yuk kita baca di Alkitab di 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Darren boleh bantu Kak Tresya untuk baca. 1 Yohanes ayat 1 pasal yang 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Adik-adik di rumah juga bisa buka Alkitabnya. 1, 2, 3.
Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Nah adik-adik, dari penjelasan ayat Alkitab tersebut, kita ini anak-anak Tuhan Yesus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah sendiri, karena Tuhan Yesus sendiri adalah terdiri dari 3 pribadi yang satu entitas. Begitu juga dengan kita. Kita anak-anak Tuhan Yesus adalah bagian dari persekutuan Tuhan Yesus dan juga bagian dari keluarganya Tuhan Yesus. Bagaimana Darren? Apakah sudah jelas jawaban dari Kak Tresya? Sudah, Kak. Darren, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama Darren. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Masih semangat gak nih adik-adik di rumah? Adik-adik di sini masih semangat gak? Masih, Kak. Masih semangat. Coba masih semangat? Masih Kak. Masih dong, masih semangat ya. Selanjutnya tinggal Jessie nih yang belum bertanya. Jessie, apa pertanyaannya? Kak, aku mau tanya, sebenarnya Tuhan Yesus itu tinggalnya di mana sih? Wah, Jessie mau tanya di mana tinggalnya Tuhan Yesus. Jessie, emang kenapa tanya Tuhan Yesus tinggal di mana? Jessie mau datang ke rumahnya. Nah, kita kembali lagi ke peristiwa Tuhan Yesus yang disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib juga, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga serta naik ke surga pada hari yang ke-40. Tuhan Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40, itu adalah Tuhan Yesus kembali ke tempat tinggalnya Jessie. Tuhan Yesus kembali ke kerajaannya yang berada di surga. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Jessie boleh bantu Kak Tresya untuk baca Alkitabnya? Boleh Kak. Adik-adik di rumah juga bantu buka Alkitabnya di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Adik-adik, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita anak-anaknya yang mengasihi Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Bapa di tempatnya, yaitu di surga. Tempat tinggal Tuhan Yesus adalah di surga. Tetapi adik-adik, berbicara dengan tempat tinggal Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus tinggal tidak terbatas dengan tempat saja loh adik-adik. Gak terbatas di surga aja adik-adik. Selain Tuhan Yesus ada di surga, tetapi Tuhan Yesus juga mempunyai tempat tinggal di dunia ini. Yang pertama, tentunya di bait Allah, di gereja-gereja Allah. Itu adalah tempat tinggal Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita adalah bagian dari bait Allah. Betul adik-adik? Betul. Oleh sebab itu, kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah bagian dari bait Allah, agar kita menjaga tubuh kita, agar Tuhan Yesus bisa nyaman dan betah untuk tinggal di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman kita sudah menanyakan ketiga pertanyaannya. Adik-adik yang di rumah, kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas, ada yang kalian mau tanyakan lagi, kalian boleh tanya di Instagram kita ataupun di YouTube kita ya. Kak Tresya tunggu untuk pertanyaan kalian selanjutnya. Kita sudah selesai untuk episode Anak Bertanya hari ini. Kakak mau ajak adik-adik di rumah untuk kita bersatu di dalam doa. Jessie, Chua, dan juga Darren, terima kasih sudah datang, sudah ikut episode Anak Bertanya hari ini. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Kakak undang kalian untuk lipat tangan, untuk tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kalau pada hari ini kami sudah bisa untuk mengisi episode Anak Bertanya hari ini ya Bapak, Engkau izinkan semuanya selesai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih juga untuk anak-anak-Mu yang sudah terlibat. Biarlah Engkau yang berkati Jessie, Engkau yang berkati Chua, Engkau yang berkati Darren. Apapun yang mereka kerjakan bisa menyenangkan hati-Mu. Engkau yang buat mereka berhasil dalam studi mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti
episode anak bertanya ini dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau yang berkati aktivitas mereka selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Kami tetap membutuhkan tuntunan dari-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.